Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mbak Titin Tetangga Kamu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dikasih hidup yang berkah barokah, dimudahkan urusannya dan semangat. Alhamdulillah, di video kali ini aku mau share bagaimana caraku membuat mie ayam. Jadi lebaran tahun 2024 yang lalu, aku sekeluarga sempat pulang kampung ke Pekalongan, dan mie ayam itu menu kesukaan aku sekeluarga. Dan karena tahun ini gak bisa mudik, jadi buat ngobatin kangen kampung, mending aku buat sendiri aja nih mie ayam kayak gini. Pertama-tama kita rebus ayamnya terlebih dahulu. Ayam ini stok ayam aku di freezer, jadi sebelum masukkan freezer sudah aku cuci terlebih dahulu. Dan kita rebus sebentar untuk menghilangkan darahnya, dan nanti aku akan mengganti untuk air rebusannya. Dan ini aku menggunakan spatula silikon 1 set yang tahan panas serta sudah BPA free. Untuk pembeliannya sudah saya siapkan di kolom deskripsi video ini ya. Dan resep mie ayam ini aku belajar dari saudara aku orang Pekalongan yang jualan mie ayam di Jakarta. Untuk tahap pertama, ayam dan ceker memang hanya direbus tanpa menggunakan bumbu apapun. Jika sudah matang, angkat, dinginkan, dan kita bisa suir-suir untuk ayamnya. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Karena selain bisa untuk dimakan sendiri, mie ayam kayak gini bisa dijadikan rekomendasi jualan. Ya, karena siapa sih yang gak kenal mie ayam? Ayo para pecinta mie ayam dari mana aja, kenalan yuk, boleh dong tulis di kolom komentar. Kemarin sempat ada yang komentar, Mbak Titin, pede amat sih konten, apa nggak malu sama rumah yang berantakan dan keadaan dapur yang nggak sebagus konten kreator lainnya? Ya gimana jawabnya ya? Sebenarnya sih ya nggak pede, siapa sih yang nggak kepengen punya rumah dan dapur kayak punya Raffi Ahmad yang bersih, punya kitchen set, tapi kan setiap orang punya rezekinya sendiri. Terus bukannya kita selalu diajarin untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena sebelum tinggal di rumah ini, aku itu pernah tinggal di rumah yang lebih nggak layak. Karena parah banget, karena bisa hujan-hujanan di dalam rumah, bisa melihat bulan dari dalam rumah. Kebayang nggak rumahnya kayak apa? Dan ini aku gunakan 1 kilo ayam. Dan di sini aku sudah siapkan bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada, kemiri, jahe, kencur, laos, salam, serai, dan kunyit. Karena aku mau bumbu yang kasar, jadi di sini aku menggunakan ulekan. Dan ada cerita seru dari rumah yang dulu aku tempati. Pernah suatu hari ada teman suami aku datang ke rumah bawa mie ayam kayak gini. Baru assalamualaikum di depan pintu, hujan datang. Jadi saya jadi tuan rumah, bukannya menyambut tamu, tapi sibuk lari-larian ngurusin rumah yang bocor. Sibuk cari plastik buat nutupin pakaian, cari karpet buat menggulung anak biar nggak kehujanan, payung jualan dijejer-jejer, sampai si tamu shock lihat keadaan rumahku yang atapnya menggunakan daun nipah sudah lapuk dan harus diganti. Jika bumbunya sudah halus, langkah selanjutnya aku menggoreng bumbu dengan 400 ml minyak goreng. Itu kok minyaknya banyak banget mbak? Iya, karena selain aku gunakan bumbunya untuk masak ayam, aku juga menggunakan minyaknya untuk dijadikan minyak untuk si mie ayamnya. Untuk kompor di sebelahnya aku gunakan untuk masak ayam agar lebih satset. Tumis laos serta serai, daun salam. Kita tumis-tumis terlebih dahulu dan aku masukkan daun bawang. Dan aku bersyukur alhamdulillah tamu yang datang ternyata malaikat yang ada di diri manusia. Loh kok bisa mbak? Ya karena setelah si tamu memberikan mie ayam yang dia bawa, terus dia pamit pulang. Di video ini aku menambahkan ayam yang sudah disuir-suir sebanyak 1 kilo serta air sebanyak 1000 ml atau 1 liter air. Terus besokannya si tamu datang lagi ke rumah sambil bilang, Mbak Titin, aku udah beli atap pohon nipah, udah aku bayar sebanyak 400 lembar. Mbak Titin tinggal tunggu nanti kalau udah jadi diantar. Setelah bumbunya sudah kecoklatan, angkat dan kita masukkan ke ayam yang kita masak serta aku menambahkan kecap sebanyak 200 gram. Ya Allah, aku bersyukur Allah telah mengirimkan manusia baik berhati malaikat dan namanya Om Dali. Dali itu nama Bugis yang artinya rizki.
Dan minyak sisa goreng bumbu kita diamkan sampai dingin, lalu kita sisihkan. Di sini aku menggunakan botol agar mudah untuk menggunakannya. Mungkin bagi beliau dia lupa pernah memberikan kebaikan yang bermanfaat untuk keluargaku. Tapi bagi aku kebaikan Om Dale bisa menjadi cerita di sepanjang hidupku. Terima kasih Om Dale, berkah barokah serta mudah untuk rezekimu. Dan aku juga mau ngajarin teman-teman cara membuat kecap asin ala pedagang mie ayam. Campurkan salsa 150 gram serta garam 200 gram di dalam botol. Lalu kita tuang kuah dari kuah ayam yang kita masak. Untuk ukurannya sudah aku tunjukkan di dalam video ini ya. Tinggal sisihkan dan siap digunakan. Duh, sampai video ini siapa nih yang belum subscribe? Ayo subscribe dulu videonya. Caranya gimana Mbak Titin? Ya, di bawah video ini ada tulisan subscribe, tinggal diklik ya. Nah, di sini sudah siap ya minyak serta kecap asin ala pedagang mie ayam. Serta ayamnya sudah siap untuk digunakan. Tapi di sini aku mau buat dulu untuk si sambelnya. Di sini aku menggunakan cabai rawit sebanyak 100 gram. Untuk cabenya aku tumis terlebih dahulu. Tapi tumisnya hanya sesaat, hanya sampai si cabai layu. Pembuatan sambal kayak gini selain bisa digunakan untuk mie ayam, bisa banget dan cocok digunakan untuk bubur ayam serta soto ayam juga bisa digunakan. Kita tumis cabai yang tadi sudah kita blender. Kalau lagi nggak ada blender, diulek menggunakan ulekan juga nggih, monggo silakan. Dan aku juga menambahkan sedikit air. Berapa nih harga mie ayam di tempat teman-teman? Kalau di jalur 17 jembatan 4 ada di harga 10.000 per mangkok. Tapi versi mie ayamnya tidak seperti ini. Karena biasanya resep mie ayam kayak gini aku sering lihatnya di Pekalongan serta di Jakarta. Tapi kalau di Palembang bumbu dan cara masak mie ayamnya agak berbeda. Kalau semuanya sudah siap, didihkan air serta siapkan piring. Ambil 1 sendok makan minyak dan setengah sendok makan kecap asin. Untuk kecap asin cukup sedikit. Kalau teman-teman memperhatikan video ini, aku memang tidak menambahkan apapun di ayam yang tadi aku masak. Untuk rasa asin dan gurih memang bisa didapat dari kecap asin yang tadi kita buat dari sasa dan garam yang ditambahkan air dari ayam yang kita masak. Karena video ini aku buat setelah lebaran dan aku cari mie yang khusus untuk mie ayam belum ada yang jual, serta sawi juga belum ada yang jual, jadi di sini aku menggunakan mie kering kayak gini. Memang paling cocok bikin mie ayam ya pakai mie yang khusus untuk mie ayam, tapi jika lagi sulit didapat, mie kering kayak gini bisa jadi alternatif daripada nggak ada mie, iya nggak sih? Dan jika mie-nya sudah cukup matang, bisa kita angkat dan aduk ke dalam piring yang tadi sudah kita campurkan dengan bumbu. Serta tambahkan ayam yang tadi sudah siap kita gunakan, serta tambahkan saus, sambal, dan kecap. 1 piring mie ayam kayak gini sudah cukup bisa ngobatin kangen aku, kangen kampung halaman yang ada di Pekalongan. Oke, terima kasih ya sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga suka dan klik jempol ke atas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.